muslim itu sedikit misalnya, maka akhlak yang sedikit itu bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sedikit. Bahwasanya akhlak seorang kafir atau akhlak yang tampak baik pada diri orang kafir, dia akhlak yang sifatnya naf'i. Dimaksudkan dengannya manfaat duniawi, materi. Yang dia akhlak itu akan hilang pada dirinya dengan hilangnya manfaat yang akan dia perlukan. Artinya kalau dia perlu berakhlak karena manfaat dan maslahat dunia, dia berakhlak. Kalau hilang manfaat yang akan dia harap dari manfaat dunia, maka akhlaknya juga akan hilang. Berbeda dengan seorang muslim ketika dia berakhlak, maka dia berakhlak, akhlak tersebut dia maksudkan dengannya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau seseorang membandingkan antara akhlak seorang muslim dengan akhlak seorang kafir, walaupun akhlak seorang muslim itu sedikit misalnya, maka akhlak yang sedikit itu bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sedikit. Sedangkan akhlak yang banyak, walaupun dia banyak dan akhlak yang tampak baik dan banyak pada diri seorang kafir, walaupun dia banyak, maka itu semua tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi yang sedikit, kalaupun ada misalnya sedikit dari akhlak, walaupun ada sedikit dari akhlak yang mulia pada diri seorang muslim, maka itu bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada diri orang kafir, walaupun dia banyak, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan tadi pada pembahasan sebelumnya. Kemudian juga apa yang ada pada kaum muslimin, bahwasanya kaum muslimin sebagian mereka atau dari kaum muslimin ada juga orang-orang yang dermawan, yang tentu walaupun kedermawanannya itu misalnya tidak akan sebanding dengan apa yang disebutkan tentang kedermawanan Hatim At-Ta'i misalnya, yang sangat jauh dan sangat dermawan, maka kita mendapatkan jawabannya dari Rasulullah SAW bahwa kedermawanan yang banyak dan yang menakjubkan dari Hatim At-Ta'i itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermanfaat bagi dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seorang muslim, kalau dia dermawan, walaupun dermawannya tidak sampai kepada derajat dermawannya Hatim, tetapi dia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia beriman. Berbeda dengan Hatim At-Ta'i yang tidak disertai dengan keimanan. الأمر الثالث قصور خلق الكفار مهما كثرت وتعددت مقارنة بالأخلاق التي يدعو إليها الإسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما مر معنا بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فالأخلاق بأبهى صورها وأتم حللها وأجمل معانيها إنما توجد في الإسلام. Kemudian perkara yang ketiga, beliau menyebutkan bahwasanya kalaupun dikatakan orang-orang kafir itu memiliki akhlak, tetap akhlak mereka itu memiliki keterbatasan. Walaupun dia dikatakan banyak, tetap dikatakan dia terbatas. Tidak seperti kesempurnaan akhlak yang ada pada Islam. Sehingga kalau kita bandingkan antara akhlak yang ada pada orang kafir dan akhlak yang diajarkan oleh Islam, yang Islam menyeru kepadanya, maka sungguh pada Islam terdapat akhlak yang sangat mulia dan sempurna. Dan itu dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW menyempurnakan semua akhlak dan perilaku yang ada sebelumnya, yang dia pasti terbatas, dan itu disempurnakan dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأضيف إلى ما سبق أمرا رابعا وهو أهم مما سبق كله، وهو أن الكافر مهما تحلى به من آداب طيبة وأخلاق جميلة فهو في الحقيقة عديم الخلق، لأن جوهر الخلق وأساسه الأعظم الخلق
مع الله تبارك وتعالى مفقود عنده. Kemudian beliau menambahkan dari 3 hal yang sebenarnya beliau akan sebutkan, yaitu yang keempat yang berkaitan dengan akhlak orang kafir, bahwasanya orang kafir dengan akhlak yang mereka miliki, walaupun dia baik, walaupun dikatakan dia memiliki akhlak yang baik, pada hakikatnya mereka itu tidak memiliki akhlak. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hal yang paling asasi, yang paling mendasar dari akhlak yang wajib mereka berakhlak dengannya, yaitu akhlak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.